Saya rasa masih keturunan itu, Pak. Masih keturunan daripada Puyang Anggut. Pemirsa, tadi dikatakan oleh Datuk Arwinsyah bahwa Puyang Anggut ini berasal dari Bumi Sakti Alam Kerinci. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, ketemu lagi dengan saya Adi Abone di konten YouTube Siginjai 99 Channel. Konten YouTube untuk penelusur sejarah baik yang ada di Kabupaten Batanghari secara khususnya maupun di Provinsi Jambi secara umumnya. Saya sekarang berada di Desa Rantau Kapas Kuo ya. Akan menelusur sejarah tentang Puyang Anggut. Siapa Puyang Anggut sebenarnya? Nanti kita akan telusuri. Akan tetapi pemirsa, sebelum menelusur sejarah, saya dulukan dengan minum kopi. Kopi yang saya minum adalah kopi legend dari Sungai Penuh Kerinci. Kopi yang sudah ada sejak zaman penjajahan Jepang dulu, tepatnya pada 1943. Kopi Nur ini diracik sendiri oleh Hajah Nur Cahya dari bahan biji kopi yang berkualitas. Ingat pemirsa, di mana Anda minum kopi, selalu ingat dengan Kopi Nur. Kita minum dulu pemirsa. Nikmat. Kopi ini memberikan stimulan ya, memberikan energi yang luar biasa bagi saya sebelum penelusuran sejarah di Kabupaten Batanghari ini. Pemirsa, mari kita telusuri. Pemirsa, saya sekarang berada tepat di areal pemakaman umum masyarakat Desa Rantau Kapas Mudo. Pemakaman ini dinamakan juga sama dengan leluhur daripada masyarakat Desa Rantau Kapas Mudo, yaitu pemakaman umum Puyang Anggut. Mari kita lihat kondisi makam Puyang Anggut, pemirsa. Saya sekarang sudah berada tepat di depan makam keramat daripada leluhur masyarakat Desa Rantau Kapas Mudo, yaitu makam keramat Puyang Anggut. Di samping saya sudah ada Datuk mantan Kades Rantau Kapas Mudo yang karismatik,
Datuk Arwinsyah dan juga Ketua Lembaga Adat Desa Ranta Kapas Mudo, Datuk Usman Z. Beliaulah yang keseharian ya juga ikut membersihkan areal makam Puyang ini. Nanti kita akan gali sedikit sejarah tentang siapa sebenarnya Puyang Anggut. Saya akan berbincang-bincang sebentar dengan mantan Datuk Arwinsyah ya, dan juga nanti dengan Ketua Lembaga Adat. Kita gali dikit sejarah daripada Puyang Anggut ini. Datuk Arwinsyah, apa yang Datuk tahu tentang Puyang Anggut itu? Jadi menurut penuturan daripada orang-orang tua dulu itu kan bahwa Datuk Puyang Anggut ini dia suami istri. Itu berasal dari Kerinci, Desa Ranta Kapas Mudo. Saya juga tidak tahu asal muasalnya, sehingga banyak sejarah yang mengatakan bahwa Ranta Kapas Mudo itu memang sebelumnya itu sudah ada gitu kan. Jadi memang ada penambahan Ranta Kapas ya. Kebetulan namanya sesuai dengan nama Desa Ranta Kapas Mudo. Jadi memang Desa Ranta Kapas Mudo pada zaman Belanda itu termasuk sangat aktif, karena penuturan orang tua kami dulu pernah laki-laki yang ada di Desa Ranta Kapas Mudo ini seluruhnya dibuang oleh Belanda ke tanah Jawa. Kenapa tuh? Itu karena dulu dia ikut aktif berperang melawan Belanda yang ada di Benteng gitu kan. Aku dulu waktu menurut sejarah Google bahwa artileri Belanda itu bersusun di pinggiran Desa Ranta Kapas Mudo ini. Itu yang dibuang ke tanah Jawa itu pemuda-pemuda Ranta Kapas Mudo yang berjuang dulu itu balik atau kemana tuh? Nggak ada yang balik. Nggak ada yang balik? Tidak sempat buang. Dibuang, diasingkan, dan boleh balik lagi. Maka perempuannya Desa Ranta Kapas Mudo ini agak terkenal jatuh. Maksudnya tuh? Nah dulu memang ada sejarah yang mengatakan bahwa nenek kami, Puyang kami 75 itu dia ketika anak ponakannya dibunuh oleh Belanda itu berjuang. Puyang Delima. Puyang Delima. Puyang Delima itu hubungannya dengan Puyang Anggut? Saya rasa masih keturunan itu. Masih keturunan daripada Puyang Anggut. Pemirsa, tadi dikatakan oleh Datuk Arwinsyah bahwa Puyang Anggut ini berasal dari Bumi Sakti Alam Kerinci. Jadi kalau kita lihat apa namanya itu ya, kalau kita bandingkan, kita lihat orang-orang Kerinci dan kita lihat juga masyarakat di Rantau Kapas Mudo yang asli ya, keturunan Puyang Anggut, itu mirip semua tuh ya. Yo, mirip dengan orang Kerinci, agak-agak putih gitu kan. Dan juga bagi kawan-kawan atau saudara-saudara dulu-dulu yang di tanah Bumi Sakti Alam Kerinci, Anda juga punya saudara di Batanghari ini, tepatnya di Desa Rantau Kapas Mudo. Ingat itu. Tuh, saya miris tuh ya melihat kondisi makam ini ya. Kira-kira tuh secara pribadi ya, secara pribadi maupun secara mewakili masyarakat, bagaimana ke depannya makam daripada leluhur kita Puyang Anggut itu? Sebenarnya kalau menurut kami bangsa yang baik itu bangsa yang harus mengenal sejarah. Jadi banyak kebijaksanaan itu dipelajari daripada sejarah yang ada di desa itu. Tapi menurut saya memang perlu ada sedikit pemugaran. Tapi yang jadi kendala terkadang makam Puyang Anggut ini sering juga digunakan orang untuk kegiatan-kegiatan yang syirik gitu kan. Maka kadang tuh kita nak bikin secara kubuannya dan takutnya memanfaatkan untuk kegiatan-kegiatan yang syirik seperti ngelok gitu, minta nomor gitu kan. Sebenarnya tuh kalau itu kan sifat-sifat manusia ya, betul ya. Biarlah mereka tuh akan menerima azab, ya kan. Yang penting kemauan kita sebagai anak keturunan cucu piut daripada Puyang Anggut, kita bisa merehab ini
tempat. Betul. Jadi bagi-bagi yang ziarah, mari tempat sudah bagus, mungkin dipagar, mungkin dikasih atap. Ya paling-paling berapa lah, tidak habis 5 juta tuh ya. Akan tetapi bangsa yang besar adalah bangsa yang sangat menghargai dan peduli dengan sejarah. Kita adalah orang-orang yang berada dalam kalimat tersebut tuh. Nah, ini di samping makam Puyang itu istrinya tuh ya? Iya. Istrinya tahu nama istri itu? Nah, Nama istri beliau tahu? ya kalau sepengetahuan kami yang tutur dari susila dari orang tua-tua kuno-kunonya ya kan, itu namo itu ya ada bergelar tadi karena apa di situ yang tahu kami. Namanya itu 2 istri itu Puyang Anggut dan berdua istri, ya kan? Itu jadi perkumpulan dalam 2 istri ini yang pertama meninggal itu kalau menurut sejarah yang setahu Ya. itu orang tua tutur memang bininya dulu meninggal. Bini dulu meninggal. Karena dia menesili dia sempat dia yang memagari di dalam desa itu ini kata kemudo anak kepindah kucungnya sampai yang tua tidak sampai berwujud nafas terakhirnya dia di sini dikenakan maka dia minta didekatkan sama istrinya. Kebetulan dulunya tanahnya kan masih luas, Ya. bisa kita pilih kan. Nah itulah yang nampak dampaknya di kami itu susila dari nenek moyang ini yang namanya tidak tahu kami yang ngerti gelarnya, tapi yang tahu kami itu aslinya orang Kerinci pertama. Yang keduanya yang kami tahu di sini nampak di dalam perkembangan atau persetujuannya baik dulu maupun wujudnya yang dalam yang putih dan yang hitam kami tidak tahu karena dia sampai sekarang dia sudah jadi tahu orang sakti. Kenapa dikatakan orang sakti? Sepengetahuan saya sudah berapa tahun di sini. Saya di rumah depan kan. Ya. Sudah banyak orang melepaskan ayam. Sudah banyak orang meniatkan nazar, tapi saya tidak tahu niatnya macam mana. Ya. Sesuaikan dengan kata Datuk tadi ya. Jadi di cara logika yang pemikiran saya yang benar, yang baik, saya terimakan apa adanya. Karena apa saya kan memukifkan itu saya membersihnya. Sudah itu saya kasih minta ayamnya. Itu. Dikasih buat Puyang. Jina. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah. Saya Kalau kan. tidak dipinta, Tidak mau dia. Ya. Beliau juga Puyang Anggut ini seorang ulama tuh. Mungkin itu saya tidak mengerti di dalam hal itu apa dia akan bercondong kepada ulama yang ilmu putih, apa condong kepada ilmu yang ibaratnya ilmu yang hitam. Beliau berjenggot nggak? Berjenggot, Datuk itu berjenggot. Orang pun ngatonya sesilat apunya yang memang Datuk. Jadi Puyang Anggut, Puyang berjanggut. Iya. Ya. Pemirsa, ternyata Puyang Anggut ini adalah seorang yang sakti, seperti yang dikatakan oleh Datuk Lembaga Adat tadi. Dan beliau mempunyai jenggot yang lebat dan agak panjang, ya. Banyak. Dan beliau juga adalah seorang pejuang Betul. memperebutkan kemerdekaan RI ini dari tanah air tempatnya desa Ratu Kapas Mudo ini. Itu nisan dari kayu sungke itu. Kalau nisan ini berwujud awal pertamanya memang dari kayu sungke. Kayu sungke. Iya. Sekarang Jadi batu. sudah jadi batu. Sudah. Ditakpik lah, batu api. Ces. Kira-kira tuh, ini Iya. dari lembaga adat sendiri, gimana ke depan itu? Kalau Datuk Arwinsa itu mengatakan, insya Allah akan memugar. Iya. Bagaimana dengan lembaga adat? Kalau sependapat saya memang belum adat seperti syarat seperti itu pula berpondasi Al-Quran, orang cerdik, orang pandai itu bermusyawarah. Ya. Kalau dalam batin saya belum bermusyawarah, tapi saya sudah ada tekad hati saya. Ini pendapat saya kalau tidak ada dalam musyawarah, saya buat atap dibedakan, dibedakan dari rata lain. Karena apa? Orang berkunjung itu ada hajatan, jadi ada perbatasan. Ini tandonya kan, ini enak, itu. Jadi kami bukan untuk mengindahkan, diperobai dari antara yang lain. Jadi pemirsa, apa yang diomongan orang-orang banyak mengatakan bahwa Puyang Anggut ini berasal dari bumi sakti alam Kerinci itu benar sekali. Ciri-ciri masyarakat sini kalau dibandingkan dengan masyarakat Kerinci asli itu sama-sama mirip. Itu rata-rata kalau orang Kerinci itu mata gak sipit-sipit ya. Nah,
Dan Puyang Anggut juga adalah merupakan seorang pejuang yang mempunyai kesaktian yang luar biasa. Jadi harapan daripada Datuk Arwinsa sebagai mantan Kades maju lagi tuh kira-kira ke depan tuh, insya Allah ya. Mudah-mudahan niat daripada Datuk Arwinsa dijawab Allah ya. Dan juga Datuk Lembaga Adat. Hal positif yang didapat bahwa makam Puyang Anggut beserta istri ini itu akan dipercantik alias dipugar, tetapi didahulukan dulu dengan musyawarah adat desa. Ya. Dan mudah-mudahan tuh kedua makam ini bisa menjadi salah satu cagar budaya ya, cagar budaya sejarah, cagar budaya, dan juga menjadi tempat kunjungan daripada masyarakat untuk ziarah ke makam leluhur, dan juga menjadi muatan lokal bagi anak-anak siswa sekolah dasar yang ada di Muara Tembesi. Insya Allah kami cuma bisa berdoa, mudah-mudahan Allah bisa menjawab doa-doa kami. Jadi pemirsa, itulah sekilas daripada usulan sejarah tentang leluhur masyarakat Desa Rantakapas Mudo, yaitu Puyang Anggut. Kita bisa lihat bagaimana kondisi makamnya. Insya Allah ke depan nanti akan dipugar oleh tokoh-tokoh adat Tenganai dan Datuk yang ada di Desa Rantakapas Mudo, yang notabene-nya adalah merupakan piut daripada Puyang Anggut. Terima kasih Datuk Arwinsa. Man, Ya, sama-sama. bangsa yang besar adalah bangsa yang menghargai dan peduli dengan sejarah. Pemirsa, terima kasih sudah menyaksikan video kami. Sampai jumpa lagi di konten penelusuran sejarah berikut bersama saya Ade Ambone di Siginjai 99 Channel. Jangan lupa pemirsa, like dan berikan komentar tentang konten ini, dan yang belum subscribe tolong subscribe. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.